Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 kita bertemu lagi materi PJJ SKI yang pertemuan yang kelima. Ya, ini masih membahas masalah perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, anak-anak diberikan kelancaran dalam memahami pelajaran, dan kemudahan semoga nanti pada waktu UHB bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Ini masih membahas masalah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dengan berakhirnya dari pemerintahan masa Khulafa Ur-Rasyidin. Ya, ini perlu anak ketahui, ini dinasti Umayyah pada masa jahiliyah. Ini Umayyah sudah terjadi persaingan dengan Bani Hasyim, tetapi dia selalu unggul atau selalu menang ketika melakukan persaingan itu. Karena apa? Nah, ini disebabkan ada 3 hal. Yang pertama, Bani Umayyah adalah keturunan bangsawan. Dia keturunan bangsawan. 2, kaya raya, harta bendanya banyak. Yang ketiga, mempunyai pengaruh besar di masyarakat karena putranya berjumlah 10 orang. Ya, 3 hal ini yang menjadikan Daulah Umayyah pada selalu unggul ketika bersaing dengan Bani Hasyim atau Hasyim bin Abdul Manaf. Ini dulu pada zaman jahiliyah. Perlu anak-anak ketahui, sebelum kita membahas mengenai dinasti Umayyah, dulu anak-anak kan pernah sudah pernah saya terangkan mengenai wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Ali bin Abi Thalib pertama kali menjadi khalifah, itu adalah karena Utsman bin Affan wafat. Tapi saat itu Utsman bin Affan wafat, belum diketahui orang yang membunuhnya, karena dia meninggalnya karena dibunuh pada waktu siang hari, yaitu Utsman bin Affan ketika sedang menjalani puasa sunnah dan membaca Al-Quran di kamarnya. Tiba-tiba ada seorang yang telah menghampirinya kemudian membunuhnya, dan itu tanpa ada orang yang mengetahuinya. Ya, itu meninggalnya Utsman bin Affan. Ya, kemudian dengan wafatnya Khalifah Utsman bin Affan muncul 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Muawiyah, kelompok yang menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, kelompok Zubair bin Awam. Jadi ini anak-anak bisa kamu buka kembali di LKS kalian pada bab 2. Ya, ini dulu sudah pernah saya sampaikan, ini yang masih terlewatkan, ini saya ulas kembali. Yang kedua, dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib disebut kelompok Syiah. Yang ketiga, kelompok Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, dan Aisyah. Nah, ini tidak sependapat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Yang kelompok 3 ini tidak mendapat kalau Ali menjadi khalifah. Akhirnya menimbulkan perselisihan antara sesama muslim. Nah, perselisihan itu berkat keberhasilan Abdullah bin Sabah. Masih ingat pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang keempat, siapakah Abdullah bin Sabah itu? Ya, Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia itu masuk Islamnya hanya pura-pura karena tujuannya supaya bisa mendekati orang Islam dan bisa menghancurkan umat Islam. Maka dia selalu menghasut umat Islam supaya umat Islam itu dia menuntut
Khalifah Utsman bin Affan turun dari jabatan khalifah ketika Utsman masih menduduki jabatan khalifah. Akhirnya berhasil mempengaruhi umat Islam. Ya, umat Islam kemudian meminta Utsman bin Affan untuk turun dari jabatan, tetapi Utsman menolak. Nah, dengan Utsman menolak itu akhirnya terjadilah pembunuhan. Tapi sebelum Utsman bin Affan meninggal itu Utsman sudah bermimpi. Ya, masih ingat mimpinya? Sudah saya sampaikan. Utsman bermimpi bertemu Rasulullah, dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah dan bukanya bersama Rasulullah. Itu mimpi Utsman bin Affan. Akhirnya setelah mimpi itu kemudian paginya dia menjalankan puasa, terus siangnya dia mati terbunuh, sorenya dikuburkan, berarti malamnya itu dia sudah berada di alam kubur bersama Rasulullah. Terjadilah peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Khalifah Ali kemudian mengutus seorang yang bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali ya, untuk damai, tetapi ditolak oleh Muawiyah dengan alasan dua hal. Satu, Muawiyah tidak akan mendukung baiat Ali bin Abi Thalib sebelum kasus pembunuhan Utsman bin Affan tuntas. Ya, saat itu masih lama belum diketahui siapa pembunuh Utsman bin Affan ketika Ali menduduki jabatan khalifah. Maka Muawiyah menuntut supaya Ali mengusut dari kematian Utsman tersebut, dari siapa pembunuhnya. Yang kedua, penolakan itu disambut dengan perang karena dia tidak menyetujui ajakan damai. Akhirnya terjadilah peperangan. Nah, perang yang terjadi itu namanya perang Siffin. Perang Siffin itu akhirnya berakhir dengan perjanjian damai yang dinamakan Daumatul Jandal. Maka perjanjian itu namanya perjanjian Daumatul Jandal karena waktu itu berada di suatu tempat namanya Daumatul Jandal. Ini perang Siffin. Perang Siffin itu berlangsung selama 40 hari. Ya, perang Siffin selama 40 hari dan akhirnya setelah peperangan tadi sudah menolak Muawiyah untuk diajak damai, kemudian sudah peperangan namanya perang Siffin, tapi akhirnya juga damai. Ya, perdamaian itu dijelaskan pada isi perjanjian Daumatul Jandal. Ini sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, jadi tidak saya ulangi kembali. Nah, khalifah-khalifah itu termasuk tadi Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan kan termasuk dari Khulafa Ur-Rasyidin. Nah, masih ingat khalifah ada 4 dari yang tergolong Khulafa Ur-Rasyidin. Pertama Abu Bakar, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu berakhir maka barulah pemerintahan dinasti Umayyah. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dulu karena sakit. Ya, kemudian Umar bin Khattab dia meninggal karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Ini ketika Umar menjadi imam sholat subuh. Kemudian Utsman bin Affan meninggal juga karena dibunuh oleh seorang ini Al-Ghafiqi. Semula belum diketahui orangnya, setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama beberapa tahun baru diketahui orangnya itu ternyata namanya Al-Ghafiqi. Ini yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ini Ali juga ketika menjadi imam sholat subuh. Jadi ada 2 orang di khalifah dinasti Khulafa Ur-Rasyidin, ada 4 ini yang meninggal karena sakit hanya Abu Bakar. Untuk Umar, Utsman, Ali meninggalnya karena dibunuh semua. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah karena atas dasar musyawarah. Kalau Umar bin Khattab menjadi khalifah karena wasiat dari Abu Bakar. Utsman menjadi khalifah karena tim formatur, karena Umar sudah membentuk
anggota dewan yang berjumlah 6 orang. Itu akhirnya Utsman terpilih menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah karena ini juga musyawarah. Nah, sejak kejadian itu, maka pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sekaligus sebagai khalifah pertama, dilakukan pengawalan pada khalifah yang disebut al-hijabah. Nah, ini al-hijabah. Karena dikhawatirkan pada waktu masa Khulafaur Rasyidin sering terjadi pembunuhan pada khalifah, maka pada masa dinasti Umayyah terutama Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama kemudian melakukan lembaga pengawalan khalifah yang disebut al-hijabah itu, supaya khalifah itu dalam keadaan aman, tidak terjadi pembunuhan lagi seperti dilakukan pada masa khalifah Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi anak-anak perlu diingat-ingat, nanti pada waktu UHB usahakan supaya nilainya lebih baik dan tetap belajar dari PJJ pertama, kedua, ketiga, dan 4 itu sebagai evaluasi, karena nilai-nilai yang kamu kerjakan, soalnya sudah kamu kerjakan itu berapa nilainya, lah itu kamu bisa evaluasi diri. Kalau untuk yang kelas 8 ini sudah saya share nilainya, jadi bisa tahu ada yang mendapat 0, itu perlu perhatian. Maka usahakan supaya nanti nilainya lebih baik, belajar dengan giat. Tadi saya sampaikan mengenai dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah ada lembaga pengawalan khalifah. Lah, lembaga itu di mana letaknya? Selalu mendampingi khalifah dimanapun khalifah berada. Nah, selalu dampingi supaya tidak terjadi pembunuhan seperti dilakukan pada Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang sangat berbahaya ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dari muncul Abdullah bin Sabah, itu orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Ini yang sangat berbahaya bagi umat Islam karena dia selalu mempengaruhi dari umat Islam. Dan ini perlu anak-anak ketahui bahwa Abdullah bin Sabah ini adalah dia masuk Islam tidak sepenuh hati, tidak lahir batin, tapi lahirnya saja dia masuk Islam, tapi secara batinnya dia adalah sengaja ingin menghancurkan umat Islam. Nah, pada waktu Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah itu kan karena atas dasar penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Kemudian dengan Hasan mengajukan persyaratan, kalau Muawiyah ingin menduduki jabatan maka dia mengajukan persyaratan, disampaikan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan menerima apapun syarat yang diajukan oleh Hasan bin Ali, diterima asal Hasan rela menyerahkan jabatannya. Kemudian Hasan menyampaikan persyaratan itu 3 hal. Ini sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Bisa dibuka kembali di LKS kalian juga ada. Ya, syarat diajukan oleh Hasan bin Ali pada Muawiyah, terus akhirnya Hasan rela menyerahkan jabatannya itu kepada Muawiyah. Nah, tapi ternyata setelah Muawiyah menerima syarat yang diajukan oleh Hasan, Muawiyah ingkar janji, yaitu pada kalimat yang terakhir setelah pergantian khalifah maka harus diserahkan kepada kaum muslimin. Tapi ternyata tidak, Muawiyah bukan menyerahkan pada kaum muslimin, malah dia mengangkat putra mahkota, yaitu putranya yang diangkat adalah Yazid bin Muawiyah. Pemerintah dinasti Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah. Ini 14 orang khalifah, yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Nah, ini anak-anak ada soal yang perlu nanti kamu kerjakan. Saya bacakan.
Nomor 1, Khalifah Utsman bin Affan meninggal karena dibunuh oleh A. Abu Sufyan, B. Abu Lu'lu'ah, C. Abu Jahal, D. Al-Ghafiqi. 2. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah A. Abdullah bin Sabah, B. Abdullah bin Umar, C. Abdullah bin Hisham, D. Abdullah bin Ali. 3. Kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib dinamakan kelompok A. Khawarij, B. Syiah, C. Mawali, D. Muawiyah. 4. Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Auf, B. Abdurrahman bin Hisham, C. Abdurrahman bin Muljam, D. Abdurrahman bin Awam. 5. Muawiyah menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan itu pada masa Khalifah A. Ali bin Abi Thalib, B. Utsman bin Affan, C. Umar bin Khattab, D. Abu Bakar As-Siddiq. 6. Dinamakan Perang Siffin karena peperangan itu bertempat di Siffin yang berlangsung selama 10 hari, B. 20 hari, C. 30 hari, D. 40 hari. 7. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah setelah menerima jabatan A. Ini Husain bin Ali dan Husain bin Ali. B. Hasan bin Ali, C. Ali bin Abi Thalib, D. Utsman bin Affan. 8. Perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dinamakan perang A. Siffin, B. Jamal, C. Badar, D. Uhud. 9. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus seseorang untuk menemui Muawiyah bin Abu Sufyan bernama A. Jarir bin Abdullah al-Bajali, B. Amr bin As, C. Abdullah bin Abbas, D. Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang terakhir nomor 10, Muawiyah bin Abu Sufyan menolak baiat khalifah A. Hasan bin Ali, B. Husain bin Ali, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.